Bab 568. Bagus. Selama kamu tidak mengganggu bisnisku. Kuil terkekeh jahat dan menambahkan, aku tidak akan pernah lupa bahwa Jack membunuh pamanku. Kamu membunuhnya untuk membalaskan dendam tuanmu, dan aku akan bermain dengan wanitanya untuk membalaskan dendam pamanku. Huff. Tidak pernah terpikir olehku bahwa tuan muda keluarga Xenos akan menjadi germo yang tidak bermoral. Bagaimana kamu bisa mengubur perbuatan kotormu dengan ucapan yang bijaksana dan mulia seperti itu? Datang ejekan Zain, penghinaannya terang-terangan di matanya. Dia melihat kuil dalam cahaya yang berbeda pada saat itu, yang buruk pada saat itu. Seseorang yang pernah belajar di universitas sepertimu pasti berpikir secara berbeda. Kuil tertawa terbahak-bahak sekali lagi. Universitas. Maksudmu sertifikat tidak berguna yang telah kubayar untuk mendapatkannya. Yah, kurasa itu penting. Seringai kuil melebar saat pikirannya mulai mengembara, kembali ke masa lalu yang indah di universitas. Omong-omong, keindahan universitas atau kecantikan kelas itu tampan dan rasanya enak. Aku merindukan masa-masa indah di sekolah, hidup terasa begitu bebas saat itu. Hal terbaik adalah aku selalu dikelilingi oleh sekelompok orang, wanita yang menakjubkan. Zain tidak bisa diganggu dengan cerita universitasnya. Orang seperti itu adalah sampah dan sampah di matanya. Satu-satunya tujuan dan minatnya adalah membunuh Jack. Saat itulah dua mobil melayang dari sudut dan berhenti di luar gedung yang ditinggalkan. Beberapa pengawal berjas hitam keluar dari mobil, dengan Fiona dan Sena di belakangnya, dan mereka masuk ke dalam gedung. Zain, yang berdiri di dekat tepi lantai 3, melihat rombongan memasuki gedung. Ketika Brother Octo melihat Sena akan membuka mulutnya lagi, ingin membujuk orang-orang ini untuk melepaskannya, dia mendorongnya dengan agresif dan membentak, pindahkan pantatmu dan berhenti bicara. Sena menoleh dan menghadapi Brother Octo dengan menyedihkan, dia tidak ingin melangkah lagi ke dalam gedung. Saudara-saudara, aku bahkan bukan Taylor. Kamu tidak perlu membunuhku. Aku berjanji tidak akan membocorkan sepatah kata pun jika kamu melepaskanku. Aku berjanji akan meninggalkan Eastfield secepatnya, dan sejauh mungkin. Tolong biarkan aku pergi, oke? Bagi Sena, sepertinya mereka tidak hanya akan dilanggar, tetapi mereka juga bisa dibungkam selamanya. Dia tahu orang-orang ini akan membunuh mereka sehingga mereka tidak bisa mencari Dewi Perang dan meminta bantuannya. Dia tahu ini untuk mencegah Dewi Perang membantu Jack. Bangunan yang ditinggalkan di hadapannya hanyalah sebuah makam besar bagi mereka. Dia tidak akan bisa keluar hidup-hidup begitu dia melangkah masuk. Sama-sama takut memasuki gedung, Fiona mulai memohon dan dia menoleh ke Brother Octo dan merintih, "Ya, Brother, tolong lepaskan kami. Saya juga bisa segera meninggalkan Eastfield, dan Anda tidak akan mendengar kabar dari saya lagi. Jika targetmu adalah Jack, bunuh saja dia. Itu tidak ada hubungannya dengan putriku dan aku. Tolong lepaskan kami." Keduanya benar-benar ketakutan. Tamparan. Alih-alih belas kasihan, mereka malah dipukul. Sialan. Wanita sangat merepotkan dan selalu mengomel. Kakak Octo mengomel. Aku sudah memberitahumu bahwa Jack telah menyinggung tuan muda kita, tetapi membunuh Jack tidak cukup. Tuan muda kita memiliki perintah yang jelas untuk kita, dia harus memiliki Selena Taylor dan Sena untuk menghilangkan kebenciannya yang terpendam. Sena dan Fiona tidak lagi berani membuka mulut setelah ditampar. Mereka dengan ketakutan menutupi wajah mereka dengan tangan, tidak berani membuat suara. Ayo bergerak. Beberapa pengawal mendorong Sena dan Fiona dari belakang, mendesak mereka untuk memasuki gedung. Mereka segera tiba di lantai 3 gedung yang ditinggalkan. Bukan Tuan Muda Clark. Kulit di antara alis Fiona berkerut. Dia selalu berpikir bahwa orang di balik semua ini adalah Ken Clark. Bagaimanapun, Ken Clark telah pergi ke rumah lama mereka sebelumnya dan membawa sekelompok pria, berteriak untuk menghancurkan rumah mereka. Dia bahkan membawa seorang marshal. Ken Clark bukanlah orang yang sederhana. Apalagi dari semua tuan muda, hanya Ken yang memiliki hubungan dekat dengan Selena dan sudah saling kenal paling lama. Dia harus menjadi orang yang memendam kebencian terbesar terhadap Jack. Bab 569. Tunggu, apa? Ini juga bukan Tuan Muda Mon. Sena tercengang, bingung saat melihat pria di depan mereka. Dia kemudian ingat saudara Octo mengatakan bahwa bahkan Tuan Muda Wilson hanyalah bawahan Tuan Mudanya. Dengan kata lain,
Tuan mudanya pasti memiliki kekuatan lebih dari keluarga Wilson, itu berarti orang ini pasti berasal dari keluarga kelas 1. Tetap saja, pria yang berdiri di depan mereka benar-benar asing. Kamu yakin membawa otakmu? Saya seorang tuan muda dari keluarga bangsawan terkemuka di Sky City. Kuil tertawa terbahak-bahak sebelum dia menoleh ke Brother Octo. Octito, kenapa kamu membawa babuska keriput ini ke sini juga? Tidak menunggu kakak Octo mulai berbicara, Fiona segera turun tangan, Tuan muda, mereka salah orang. Bukan saya yang Anda cari. Bisakah Anda membiarkan saya pergi? Kakak Octo menunggu sebentar sebelum dia pergi ke hadapan tuannya dan menjelaskan, Tuan muda, wanita ini adalah ibu mertua Jack. Keduanya kebetulan bersama ketika kami pergi untuk menculik Sena. Masuk akal jika kami membawa mereka berdua, kan? Lagi pula, bagaimana jika dia pergi ke Dewi Perang dan mencari bantuan? Kuil mengangguk, senang dengan penjelasannya. Kerja bagus, Octito. Karena kamu telah membawanya ke sini, kita akan membunuh mereka semua nanti. Sambil tersenyum, pengawal yang memiliki pikiran sesat tentang Fiona berlari ke kuil dan bertanya, Tuan muda, wanita ini tidak seburuk itu. Dia terpelihara dengan baik dan dalam kondisi yang baik. Bisakah kita memiliki nenek tua ini saat Anda sedang bepergian? Dengan Selena dan Sena nanti. Kemungkinan besar kita juga akan bersemangat. Tentu saja. Cek, cek, cek. Aku tidak menyangka kamu akan menyukai wanita seperti ini. Kuil tertawa terbahak-bahak dan menoleh ke Fiona, yang gemetar ketakutan. Istri Jack adalah ratu kecantikan Eastfield, jadi wajar saja ibu mertuanya juga tampan, komentarnya dengan jorok. Jika wanita tua ini 10 tahun lebih muda, aku mungkin ingin mencicipinya juga. Tuan muda, apakah maksudmu kamu baik-baik saja dengan itu? Suasana hati pengawal itu meningkat pada tanggapan tuan muda itu. Sepertinya keinginannya akan dikabulkan. Tentu saja, kuil tertawa dengan sepenuh hati. Pegang kudamu. Kami akan menunggu sampai putri wanita tua ini di sini, dan kemudian kita bisa mulai. Ide bagus. Pengawal itu menyeringai seolah-olah roh mesum merasuki tubuhnya. Dia berjalan menuju Fiona dan membelai pipinya, mendecakkan lidahnya saat dia melakukannya. Tidak buruk. Rasanya sangat lembut. Fiona mengatupkan giginya dengan marah dan meludahi wajah pria itu, asteris sialan. F asteris King B asteris touch. Apakah Anda memiliki keinginan kematian? Kemarahan mengalir melalui pengawal seperti lahar panas. Dia menjambak rambutnya dan menariknya ke arahnya dengan pegangan besi. Ah! Fiona berteriak kesakitan, dan pria itu akhirnya mengendurkan cengkeramannya. Kamu sebaiknya tetap diam dan tutup mulut. Huff. Kalau tidak, aku tidak keberatan merobek pakaianmu dan mulai melakukannya sekarang juga. Mengancam pria itu. Kakak Octo kemudian mengerutkan kening. Ini aneh. Kenapa Selena belum datang? Dia berbicara. Orang-orang kami mengikutinya tepat setelah dia meninggalkan villa. Kuil melihat arlojinya ketika dia berbicara, mereka akan segera datang. Dia berpikir bahwa Jack juga akan segera tiba. Nanti ketika Jack tiba, kita akan memainkan wanita dan ibu mertuanya di depannya. Dia akan mendidih karena sangat marah, dia akan muntah darah. Bab 570. Pada saat ini, Jack telah tiba di area yang tidak jauh dari reruntuhan bangunan. Dia mengeluarkan sebatang rokok dan mengisapnya sebelum berjalan menuju gedung. Ia di sini. Zain, yang berdiri di dekat tepi lantai 3, menyaksikan Jack mendekat. Dia terkekeh dingin, Jack sama sekali tidak mengecewakanku. Dia orang yang bisa dipercaya. Begitu Fiona tahu Jack ada di sini, dia, dipeluk di antara dua pria bertubuh besar, langsung berteriak, Jack, tolong. Dasar B asteris start yang tidak berguna, bagaimana bisa kamu menyinggung orang-orang dari Sky City? Kenapa kamu lambat sekali? Cepat, bangun dan selamatkan kami. Kami dalam keadaan ini karena kamu. Jack, ini semua salahmu. Jika bukan karenamu, kami tidak akan berada di sini. Mata Sena memerah. Ini akan menjadi hal terburuk di bumi baginya untuk mati di sini hari ini. Sejujurnya, Sena mungkin masih bisa menerima kenyataan jika orang-orang ini hanya ingin melanggarnya daripada membunuhnya. Dia mengira dia bisa menyalahkan nasib buruknya. Namun, pihak lain ingin membungkamnya untuk selamanya. Ini memperkuat rasa takut di hatinya 10 kali lebih banyak. Dahi Jack berkerut saat mendengar suara Fiona, dan wajahnya menjadi gelap dalam sedetik. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pria di lantai 3 dengan tatapan terdingin.
Dia mengedipkan puntung rokok dari tangannya dan mulai berlari. Jack mirip dengan sambaran petir, sangat cepat. Lebih cepat daripada yang bisa berkedip siapapun, dia tiba di pintu masuk. Menginjak hanya sekali, dia melompat ke ketinggian 3 lantai dan mendarat tepat di samping Zain. Sungguh lompatan yang luar biasa. Alis Zain berkerut saat melihat Jack mendarat di lantai 3 hanya dengan menghentakkan kakinya. Dia langsung tahu bahwa Jack bukan orang biasa. Batu besar di dalam hati Jack terangkat, dan dia menghela nafas lega saat melihat Fiona dan Sena tidak terluka. Meskipun demikian, pikirannya masih merajalela dengan kemarahan. Dengan kebencian dan kemarahan di matanya, dia menatap Zain. Kamu sendiri yang mengatakan kemarin bahwa selama aku mengikuti tantangan, kamu tidak akan melakukan apapun pada keluargaku. Aku tidak berharap kamu akan kembali pada kata-katamu sendiri, karena sangat tidak dapat dipercaya. Zain memaksakan senyum tipis dan berkata, aku mencarimu untuk membalaskan dendam tuanku. Aku adalah orang yang menepati janjinya. Dia berhenti sejenak, menoleh ke arah kuil dan anak buahnya, dan kemudian melanjutkan, sementara aku membuat janji bahwa aku tidak akan menyakiti keluargamu, aku juga tidak akan mengintervensi rencana Tuan Muda Senos pada keluargamu. Itu ada padanya, keputusannya. Tunggu, dia melompat ke sini. Kuil menelan ludah ketika memikirkan kemampuan Jack untuk mencapai lantai 3 dengan begitu cepat. Berapa tinggi lantai 3? Dia bertanya kepada anak buahnya. Berapa banyak dari kalian yang bisa melompat ke sini dari tanah? Wajah murung dan keheningan para pria menjawab pertanyaan kuil untuknya. Salah satu pengawal, dengan ekspresi serius, melangkah maju dan berbicara, jika hanya setinggi 2 lantai, saya pasti bisa melakukan hal yang sama. Wajah kuil tenggelam mendengar kata-katanya. Orang yang berbicara adalah salah satu petarung terbaik di antara para pengawal. Kuil tidak menyangka Jack begitu kuat dan kuat. Namun demikian, dia memiliki prajurit yang lebih kuat di sini, Marsekal Zain. Dengan keterampilan dan kemampuannya, tidak akan sulit untuk mengirim Jack 6 kaki ke bawah. Jack, cepat selamatkan kami. Orang-orang ini tidak hanya menculik kita berdua, tapi mereka juga mengirim seseorang untuk mengejar Selena. Fiona meratap pada Jack dengan air mata berlinang. Ibu, jangan khawatir. Aku di sini sekarang. Kamu akan baik-baik saja, dan bajingan ini sama saja sudah mati. Ekspresi Jack tetap dingin dan gelap saat dia memelototi kuil. Tuan Muda Senos, saya tidak pernah menyangka bahwa Anda berada di balik ini. Bajingan, kamu telah memintanya. Jika bukan karena kamu hari itu, pamanku tidak akan mati. Bab 571. Kuil tertawa terbahak-bahak. Marshal Zain Yorke akan membunuhmu untuk membalaskan dendam tuannya. Aku, di sisi lain, akan menikmati bermain-main dengan wanitamu untuk membalaskan dendam pamanku. Bagaimana kedengarannya? Rencana balas dendamku terdengar bagus, kan? Huff. Dalam mimpimu, Jack terkekeh, meskipun tanpa humor di dalamnya. Kamu pasti akan kecewa mengetahui Selena tidak akan diculik. Aku jamin itu. Kamu tampak percaya diri. Apakah kamu pikir pengawalku tidak berguna? Apakah kamu pikir mereka tidak bisa mendapatkan satu wanita sederhana? Kuil mulai tertawa terbahak-bahak. Percakapan mereka kemudian terputus ketika telepon Jack berdering. Dia melihat ide penelepon dan mengangkatnya. Benar saja, itu adalah Selena. Dia menyalakan pengeras suara. Sayang, kamu baik-baik saja. Sayang, saya bertemu dengan beberapa pria ketika saya sedang dalam perjalanan untuk bekerja sekarang, dan mereka ingin menculik saya. Mereka pasti pengawal dari beberapa tuan muda acak. Anda harus berhati-hati karena mereka akan menyerang Anda, jawab Selena, cemas dan resah. Untungnya, Dennis menyelamatkanku tepat waktu, dan sekarang aku baik-baik saja. Aku hanya mengkhawatirkanmu, ibuku, dan yang lainnya. Apa mereka baik-baik saja? Putri, Sena dan aku diculik. Fiona mulai berteriak ketika dia mendengar suara putrinya. Sudut mulut Jack berkedut sedikit. Kenapa Fiona harus berteriak saat ini? Bukankah itu hanya membuat Selena khawatir? Bagaimana ini bisa? Jack, ibu, dan Sena diculik. Siapa yang melakukan ini? Selena semakin cemas. Dia hanya tahu bahwa orang ini benar-benar mengerikan karena menculik Fiona dan Sena. Sejujurnya, tidak apa-apa jika mereka hanya menculik Sena, Selena bahkan tidak akan peduli jika Sena mati. Sayangnya, ibunya juga terseret ke dalam kekacauan ini, sehingga kekhawatirannya memburuk.
Sayang, jangan khawatir tentang kami, Jack langsung angkat bicara dalam upaya untuk menghibur Selena, teruskan saja. Aku di sini untuk melindungi mereka, dan aku telah melenyapkan beberapa orang mereka untuk menyelamatkan mereka berdua. Aku akan menelepon Anda setelah semuanya beres di sini. Baiklah, aku akan menunggu teleponmu, Selena mengakui. Kamu harus berhati-hati. Apakah Anda mendengarnya? Istri saya baik-baik saja. Jack menyeringai penuh kemenangan saat dia menutup telepon. Maaf, tapi misi gagal. Jack kemudian menoleh ke Fiona. Jangan khawatir, Bu, Selena baik-baik saja, dia dengan cepat meyakinkannya. Aku datang untuk menyelamatkanmu sekarang. Baiklah, untung Selena selamat. Fiona mulai tenang ketika dia mendengar bahwa putrinya baik-baik saja. Satu-satunya kekhawatirannya saat ini adalah apakah menantunya bisa menyelamatkan mereka. Meskipun Jack telah membunuh banyak orang sebelumnya, Fiona belum pernah melihatnya bertarung secara langsung, dia biasanya tidak ada saat Jack harus bertarung. Tentu saja, dia hanya melihat Jack melawan beberapa preman yang tidak berguna. Ini adalah penyebab kekhawatirannya. Dia takut bahwa ini akan menjadi misi bunuh diri Jack dan tidak mampu menyelamatkan mereka. Jadi Selena tidak tertangkap. Tidak apa-apa. Kuil memandang Sena sebelum berjalan mendekat dan menariknya ke arahnya. Wanita ini tidak buruk, jadi aku akan mempermainkannya. Bab 572. Zain hampir tidak tahan dengan tingkah Kuil. Bawa ke tempat di lantai atas jika kamu ingin melakukan sesuatu, jangan ganggu aku. Aku akan di sini untuk menyelesaikan orang ini. Kuil menertawakan apa yang dikatakan Marshal Yorke. Baiklah, aku akan menyerahkan orang ini padamu, karena dia hanya seorang komandan. Kita akan naik ke atas untuk bersenang-senang. Tentunya menetapkan komandan belaka bukanlah pekerjaan yang sulit untukmu. Kuil dan yang lainnya mendekati tangga menuju lantai 4 sambil mengangkat Sena dan Fiona. Lepaskan saya, Sena berteriak saat dia berjuang keras. Pengawal sialan ini bukan orang baik, mereka terus mencengkeram pahanya saat mereka membawanya menaiki tangga. Jack, selamatkan aku. Jika bukan karenamu, kami tidak akan diculik. Fiona memekik. Jika sesuatu terjadi padaku, putriku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Pergi, start. Pergi. Fiona ketakutan setengah mati, perjuangannya tak henti-hentinya terbawa arus. Wajahnya menjadi pucat karena dilanda teror, dan rambutnya acak-acakan karena dia berjuang. Jangan khawatir, aku akan segera datang. Jack sedikit tenang ketika hanya dua pengawal yang tersisa di pintu masuk sementara yang lain menaiki tangga. Zain adalah seorang marshal, dan jika Sena dan Fiona melihat betapa mudahnya dia bisa melenyapkan seorang marshal, mereka akan dicurigai sebagai raja perang. Akan membosankan untuk menjelaskan hal itu kepada mereka. Sebaliknya, akan lebih mudah untuk menjelaskan sesuatu ketika mereka tidak melihat apa-apa. Zain memandang Jack dengan acuh tak acuh saat dia berkomentar, anak muda, kamu tidak bisa menyalahkan ini padaku. Aku hanya ingin membunuhmu untuk membalaskan dendam tuanku. Tuanmu adalah Magnus Sutherland, kan? Kamu ingin membalaskan dendam sampah seperti dia. Jack terkekeh, tinjunya terangkat saat dia menyesuaikan posisinya. Karena ibu mertuaku dan Sena dalam bahaya, satu-satunya tindakanku adalah menghabisimu dan menyelamatkan mereka setelahnya. Sungguh, beraninya kau bertingkah sombong saat tahu aku seorang marsal. Zain menyunggingkan seringai jahat, dan ada secercah kebencian murni di matanya. Anak muda, apakah Anda pikir saya seorang marsal karena saya menyuap ke sana? Anda salah. Saya sudah menjadi marsal beberapa tahun setelah saya mendaftar, dan saya mendapatkan posisi itu dengan pukulan saya. Saya tidak seperti orang-orang yang menjadi marsal melalui keberuntungan dan hubungan dengan orang lain, atau tanpa keterampilan yang masuk akal. Zain kemudian berhenti mengoceh. Dia mengambil satu langkah ke depan dan jarak beberapa meter antara dia dan Jack menghilang begitu saja. Detik berikutnya, dia sudah berada di depan Jack. Itu cepat. Kedua pengawal yang pergi menjaga pintu masuk menarik napas tajam saat mereka menyaksikan pertarungan berlangsung. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari seorang marsal? Kekuatan seperti itu benar-benar menakutkan. Zain mengepalkan tinjunya dan berlari ke arah Jack dalam satu gerakan cepat. Meskipun sepertinya itu adalah pukulan biasa, kekuatan di baliknya adalah kekuatan yang tidak bisa diperhitungkan. Apalagi itu sangat cepat. Seandainya ada pria normal di pihak penerima, mereka akan jatuh dalam sekejap.
Zain percaya Jack tidak memiliki peluang melawan kekuatan semacam ini. Namun, Jack tidak bergerak untuk menghindar. Dia mengepalkan tinjunya sendiri dan melemparkan satu pukulan, tinjunya bertabrakan dengan Zain. Seolah-olah dia telah mengantisipasi serangan ini. Oh, jadi dia akan berdiri dan bertarung. Pikiran itu terlintas di benak Zain saat Jack melemparkan pukulannya untuk melawan, dan dia jelas terkejut. Itu sangat cepat. Zain kemudian mulai merasa takut. Jack seharusnya tidak bisa mencegat tinjunya dengan tinjunya sendiri. Dia melemparkan pukulannya lebih lambat dari Zain, namun pukulan Jack melesat di udara dan bertemu dengannya lebih cepat. Terdengar suara tumpul dan teredam dan Zain terbang mundur. Dia merobohkan dinding 2 atau 3 meter jauhnya saat dia meluncur di udara. Dinding-dinding ini kokoh dan sangat tebal, meskipun terlihat agak normal. Kekuatan orang normal tidak akan pernah bisa merobohkan tembok. Bersambun.